abu-abu ya. Bentar lagi 17 Agustus ya guys. Dan ini welcome 1 Agustus ya. Oke, siap Mbak Caci, Mbak Aji, Mbak Dasini ya. Siap Mbak Mama Raka. Oke, siap Mbak Mia. Iya, sehat ya teman-teman ya. Mbak Zia Hisma. Oke, kita aku mulai jawab ya. Boleh? Aku udah mulai jawab, boleh teman-teman ya. Kita mulai ya. Siap Mbak Zura, Mbak Nur Korotul ya. Siap Mbak Titi, Mbak Mama Ida ya. Aku mulai ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, kalau punya uang dari hasil bisnis di atas 10 juta, uang buat pergi haji. Uang buat haji nggak wajib zakat. Yang wajib itu adalah uang yang dikumpulkan dan nggak tahu buat apa. Oke, siap Mbak Sudarni. Ini ngapain? Nggak ada tabungan masa depan, maka dia wajib zakat ya. Tapi kalau kalau dikumpulkan benar-benar buat haji, maka dia tidak terkena zakat ya. Oke, sebentar. Ustazah, sholat kelihatan dagu, yang tidak boleh terlihat adalah batang leher kita. Tapi mazhar minha, apa yang biasa tampak aman ya. Suaranya bikin pusing, kok double suaranya? Benarkah suaraku double? Oke, siap Mbak Istiwiwin ya. Oke, luar biasa Merdeka Bu, mantap ya. Oke. Ustazah, sholat wajib tiba-tiba mau BAB, ya batalkan, gak masalah. Ustazah, alhamdulillah aku udah hafal kunut, selama ini susah banget menghafalnya, Masya Allah. Kalau teman-teman memilih kunut, silahkan kunut. Kalau nggak kunut, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kunut, itu mesti teman-teman sujud sahwi kalau lupa. Nggak boleh nggak sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadil, ya. Sunnah yang mana dia ini mesti sujud sahwi kalau kita lupa rakaat versi Imam Syafi'i ya. Oke, siap ya Mbak Yati. Oh, tim kunut siap ya. Gimana caranya ngilangin cemburuan? Lebih realistis aja. Kalau ada faktanya diselesaikan, kalau nggak ada faktanya jangan suuzon. Ingat ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari-cari salah orang, wala tajassasu, jangan kalian mata-matai orang ya. Jadi kalau fakta selesaikan, kalau nggak ada fakta jangan suuzon. Semua akan merugikan kita, Mbak. Jadi nggak fokus, banyak hal yang pasti ketinggalan kan. Dilatih aja. Apa benar kabiro dibaca pas sholat malam aja? Kalau sholat 5 waktu Allahumma ba'id, enggak Mbak. Itu enggak seperti itu karena itu ikhtilaf ya. Ustazah, sholat duha jam 7 boleh enggak? Tergantung lokasi kita. Kalau di tempat aku itu 7.20, 7.30. Tapi kalau di tempat timur sepertinya udah bisa jam 7. Jadi tergantung ya. Tergantung kita ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kunut itu kalau kayak oh baik-baik Mbak Saras. Kunut itu kalau kita meyakini kita harus ya, nggak boleh enggak. Jadi begini Mbak. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Mbak mesti pilih salah satu aja. Misalnya Mbak tim kunut, Mbak mesti kunut terus. Oke, Mbak mesti kunut terus. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i kunut itu adalah sunnah abadil, sunnah yang sangat dianjurkan dan lupa sujud sahwi. Tetapi kalau nggak kunut terus ya. Tapi kalau teman-teman ingin upgrade, aku nggak kunut tapi sekarang pengen kunut ke depannya, silahkan. Jangan balik lagi ke nggak kunut. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah apapun tim kita mau tim kunut maupun tim tidak kunut, saat sholat berjamaah harus ikut imam. Ya, kalau imamnya kunut, kita kunut. Walaupun kita nggak kunut sebenarnya. Kalau imamnya nggak kunut, kita nggak kunut. Walaupun kita tim kunut sebelumnya. Kalau keluar darah istihadah lagi sholat tidak batal. Ya, istihadah tidak batal. Jadi kalau teman-teman istihadah, sholatlah. Tapi jangan jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Cepetin aja ya. Ustazah, oke. Ustazah, saya pakai kunut kadang iya kadang tidak. Nah itu yang tidak boleh. Pilih satu yang Mbak mau dan lakukan secara konsisten ya. Oke, gitu ya. Ustazah, subuh di tempatku 4.40, jam 7 udah sampai kantor biasanya 2. Udah boleh enggak? Kalau 4.40 udah deket jam 5 Mbak di Sumatera ya. Kalau bisa 7.20 deh Mbak ya. Ustazah, sebentar. Ustazah, sujud sahwi tidak hafal, boleh nggak pakai bahasa Indonesia?
Nggak boleh mbak. Sujud sahwi itu dia berada di dalam sholat, dia mesti pakai bahasa Arab. Misalnya mbak bingung nih, ya kan? Iya Mbak Yati, misalnya Mbak bingung ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, Mbak anggap 2 aja dulu. Jadi ada kemungkinan rakaatnya berlebih, tapi nggak apa-apa daripada kurang kan. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, Mbak sujud, baca doa sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Itu dia, nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Itu kan aku udah spill, teman-teman tinggal screenshot aja. Oke, sebentar ya. Saya sehabis wudhu masuk masjid. Mana yang pertama? Sholat wudhu atau tahiyatul masjid? Bebas. Karena hukumnya sama-sama sunnah. Jadi tidak ada yang didulukan. Tetapi kalau teman-teman nanya, aku nyampe masjid antara azan dan iqamah. Aku rawatib atau tahiyatul masjid? Rawatib. Karena rawatib didulukan karena dia sunnah muakkad ya. Ustazah, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Kalau habis isya udah witir, kalau sholat malam, misalkan tahajud, apa boleh witir lagi nggak? Nggak boleh mbak. Witir cuman boleh 1 kali. Izin aku menjelaskan tentang witir, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku pagi ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Aku kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan witir. Witir ini hukumnya sunnah muakkad, jadi sangat sekali dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkad, Rasulullah tidak pernah tinggalkan witir tapi pernah tinggalkan tahajud. Tidak pernah tinggalkan witir tapi pernah tinggalkan taraweh. Jadi witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Nah, dari misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Boleh kok, nggak masalah habis isya. Tapi tengah malam mau tahajud nggak boleh witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Atau kalau teman-teman nggak sholat witir setelah isya, nanti witirnya setelah tahajud aja nggak apa-apa. Batasnya azan subuh. Azan subuh jam 4:20 misalnya. Lalu teman-teman sholatnya jam 4, masih bisa kok, walaupun cuman 1 rakaat. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat bisa 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Jadi hanya boleh 1 kali saja, tidak boleh 2 kali. Kalau 2 kali kan dia jadi genap. 3, 3, 6, 1, 3, 4 ya kan. Oke, aku kalau sholat witir 3 rakaat, oke gitu ya. Nah, kemudian Ustazah, kalau duha nggak hafal doa duha, nggak apa-apa. Ya sholat aja kayak sholat subuh. Kalau sholat 2 rakaat, ceritanya itu kayak sholat subuh aja. Bedanya cuma niat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah, sholat aja kayak sholat subuh. Nanti doa setelah duha nggak wajib pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Jaga wudhu 24 jam selain sholat, apa boleh rukun wudhunya saja Zah? Boleh mbak. Kan yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4 bagian mbak. Muka, tangan, kepala, kaki, telinga nggak wajib. Jadi ketika mbak pengen jaga wudhu, mbak cukup pasang niat, sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lalu kemudian setelah itu mbak sholat mbak wudhu, muka, tangan, kepala, kaki cukup. Kecuali kalau mbak keputihan, mesti cebok sebelum berwudhu. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau gaji istri gimana kalau ngasih ke orang tua tanpa tahu suami? Secara mutlak boleh, karena itu uang istri, mau diapain itu hak istri.
Oke, udah ya. Kalau baca niat pakai bahasa Indonesia apa harus pakai bahasa Arab? Enggak. Niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat wudhu, niat puasa, niat tayamum, mandi junub boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau habis sholat maghrib terus nunggu sholat isya tapi ketiduran, apa harus wudhu lagi? Tergantung tidurnya. Kalau tidurnya lelap banget batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya cuma gini-gini nggak batal ya. Yang membatalkan wudhu tertidur lelap ya. Ustazah, saya disakiti seseorang, saking sakitnya apa boleh saya berdoa yang jelek-jelek? Jangan, nanti khawatirnya kembali lagi doanya itu ke kita. Doakan saja kebenarannya terungkap dan dia berhenti melakukannya. Ustazah, setelah mandi baru pakai bra berpakaian boleh nggak langsung berwudhu? Teman-teman, bahwa wudhu itu tidak wajib nutup aurat. Adapun sangat dianjurkan nutup aurat itu cuma adab saja. Habis mandi kemudian pakai handuk langsung wudhu, secara hukum wudhunya sah. Cuman adabnya aja yang kurang ya. Kenapa almarhum suami tidak pernah datang ke mimpi padahal sudah hampir 3 bulan meninggal? Wallahu alam bisawab. Jangan difikirkan tentang mimpi. Tugas kita adalah mendoakan dia, kirimkan baca Quran sampai hatam buat dia, sholawat, al-fatihah ya, kemudian sedekah atas nama dia, kurban atas nama dia. Soal hal yang di luar kuasa kita nggak usah kita pikirkan, nanti bikin kita bingung aja. Kalau anak udah dinasehatin masih aja nggak nurut, nggak apa-apa mbak. Kita juga taubat baru 5 tahun yang lalu, kita juga taubat baru 2 tahun yang lalu, mungkin sholat masih 1 tahun yang lalu. Ya, karena hidayah itu Allah yang kasih, bukan kita. Jadi tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan. Nah, persoalan dia berubah atau enggak itu Allah yang kasih waktunya ya. Jadi kadang-kadang anak ini ujian ya. Kalau kita ketika dia kecil kita harus paksakan dia baik, susah karena Allah punya takaran ujian untuk setiap kita. Doa aja, Rabbi habli. Mbak Muji, Mbak Muji, sesekali sapa dong, nggak pernah disapa. Siap Mbak Muji ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ingat, mengingatkan setiap orang tidak boleh dengan menyakitinya ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana hukumnya talak kinayah dibuat main-main, nggak jatuh kalau dia cuma main-main. Talak sorih baik bercanda maupun tidak jatuh kalau talak sorih. 3 bulan saya udah 5 tahun nggak pernah mampir di mimpi itu kata temannya. Ustazah sebentar ya, sholat cepet banget ya, sebentar ya guys. Saja saya sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Silahkan mbak, tapi nggak kayak sholat maghrib ya. Dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, ibadatus sholihin mana dia? Ibadillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah itu untuk salam rumah yang kosong? Bisa iya, bisa tidak, nggak masalah. Assalamualaikum ala ibadis salihin itu bisa untuk rumah kosong. Tapi assalamualaikum juga bisa. Kum itu bisa terjadi untuk siapapun kok mbak ya. Ustazah, jika anak sering bentak-bentak, saya diam karena menahan ucapan buruk. Bagus. Tahan, istighfar, jangan reaktif ya. Tahan, istighfar, jangan reaktif, nanti diingatkan di situasi yang tepat dan waktu yang tepat. Jika keputihan, apa boleh melakukan sholat? Harus sholat dong kalau keputihan. Hanya saja kalau keputihan mesti bercebok sebelum mengambil wudhu, celana tadi nggak boleh dipakai lagi. Ustazah, oke. Sebentar ya. Ya Allah, Ustazah, kalau untuk sholat jamak qashar ada baiknya lihat di video aku. Nah, di TikTok aku ada di pojok kiri atas tentang jamak qashar dalam sholat, itu bisa teman-teman lihat lebih jelas di sana ya. Ustazah, baca Quran aku terbata-bata, nggak apa-apa. Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran mantap dia membacanya, dia dikelilingi oleh malaikat Allah.
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran dapat pahala. Nggak apa-apa mbak, belajar aja pelan-pelan ya. Ustazah, oke. Minta cerai apa hukumnya Ustazah? Tergantung kasusnya. Perhatikan, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, jadi begini mbak. Gugat cerai dalam agama Islam itu ada kok fikihnya. Perempuan punya hak gugat. Jadi intinya gini mbak, rumah tangga itu adalah dibentuk agar kita masuk surga sebagai ajang ibadah untuk dapat pahala. Tujuannya itu, nggak boleh yang lain. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak bisa mencapai tujuannya, ini udah nggak bisa dijadikan kendaraan masuk surga nih, yang ada masuk neraka nih kita nih, gitu kan. Misalnya suaminya selingkuh, akhirnya mbak nggak mau melayani. Suaminya nggak menafkahi, mbak juga nggak mau melayani. Dia berdusta, mbak menghina. Dia menghina, mbak hina lagi. Ya, terjadilah dosa semua di rumah tangga itu. Boleh kok digugat, bahkan dalam sigat nikah ketika laki-laki tidak menafkahi, kalau perempuan tidak ridho, dia boleh dipisahkan. Tujuannya menghindari dosa supaya kita dalam kesendirian tetap lebih bagus ibadahnya. Tapi kalau kira-kira masih bisa bersabar, ya bersabar lebih baik, dijadikan ajang untuk ibadah. Tergantung kasusnya. Apa boleh baca Quran dalam hati? Secara hukum boleh, tapi jangan. Baca Quran itu usahakan dilafazkan, karena kita perlu tahu makharijul huruf kita. Kho, ha, sa, za, zo, do, dan seterusnya. Jadi bersuara aja kalau baca Al-Quran ya. Sholat sunat duha harus berapa kali salam? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau 12 rakaat berarti 6 kali salam. Ustazah, kalau anak yang degil tidak mau dengerin cakap orang tua, apa harus didoakan? Doakan. Ridho orang tua yang akan dijawab oleh Allah. Doakan ya. Doa itu kan gratis aja ya. Kekuatan doa orang tua, apalagi kalau orang tuanya taat, itu mustajab. Ustazah, sholat duha minim, oke. Ustazah, Al-Quran pakai bahasa Latin boleh nggak? Karena baca Arabnya belum lancar. Belajar baca Quran sampai bisa, hukumnya wajib mbak. Jadi Quran Latin bukan agar mbak baca Latinnya, nanti mbak malah nggak bisa-bisa. Jadi baca Al-Quran itu, jadi dia baca Arabnya dulu, bingung baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, bingung baca lagi Latinnya untuk belajar. Jadi jangan dibiasain Latinnya, malah nggak bisa. Kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Tapi kalau udah bisa baca, bacanya jadi sunnah, nggak wajib. Makanya kalau ada tanya sama saya, Nel, apa hukum baca Quran? Kamu udah bisa belum? Belum, wajib belajar sampai bisa. Nel, kamu apa hukum baca Quran? Kamu udah bisa belum? Aku udah pandai. Kalau udah pandai, sunnah membaca Quran. Paham ya? Jadi baca Quran itu sunnah bagi yang pandai. Tapi kalau belum pandai, wajib belajar. Jadi jangan baca di Latinnya aja. Ya, itu untuk belajar ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar, kalau kita cuma nekan aja minta cerai dan bilang ya udah, tapi baikan lagi. Yang nekan siapa? Yang nekan siapa nih? Kalau yang nekan suami itu adalah bagian dari talak. Tetapi kalau baikan lagi ya bisa, itu namanya rujuk ya. Oke. Ustazah, tentang cerai tapi ngancurin perasaan anak, tergantung kita. Kalau bisa memberikan pengertian, nggak ada masalah. Bapakmu tetap bapakmu, bapakku tetap ini tetap mamamu, kayak gitulah. Tapi ini bukan rekomendasi cerai ya, tapi untuk memberikan rumus agar teman-teman bisa mengambil sikap. Ustazah, berdoa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Oke. Doa sujud terakhir itu sangat mustajab di semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholatnya munfarid maupun berjemaah, ya, baik sholatnya sendiri maupun berjemaah. Doa di sujud terakhir kalau mau pakai bahasa Indonesia itu tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik.
Oke. Nah, misalnya nih teman-teman pengen doa anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Tapi yang mantap itu ini doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Usahakan baca 11 kali. Kalau enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, itu dia doanya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ustazah, apa boleh 12 rakaat duhanya di waktu pagi seperti jam 9 pagi atau apa ada pembagian waktu? Nggak ada. Sholat duha itu terbentang dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam lebih kurang menjelang azan zuhur. Jam 10 masih bisa. 12 rakaat itu terbentang, boleh terputus kok. Misalnya jam 8 sholat duha, terus baring-baring, aduh bingung mau ngapain, duha lagi, nggak apa-apa, dia terbentang. Sekali, sebentar ya, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama saja, sama aja, sama dengan Rabbana hablana minas solihin, Rabbi habli minas solihin, sama saja. Kalau Allahumma rzuqna artinya ya Allah berikan kami. Kalau Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku ya. Ustazah, kalau sholat taubat barang sholat duha boleh nggak? Boleh dikerjakan setelah atau sebelum duha. Karena sholat taubat ini termasuk dalam ekosistem sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar. Sekali lagi, sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Anakku meninggal tenggelam, apa termasuk takdir Allah atau kelalaian? Meninggalnya adalah takdir, sebabnya bisa jadi karena kelalaian, tapi sungguh pun terjadi, nggak ada masalah. Yang penting sekarang fokus kepada harus yang kita lakukan apa? Mendoakan dia, sedekah atas nama dia, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang meninggal, kita tidak bisa sekedar menyesali, tapi harus mengambil sikap untuk berbuat yang terbaik buat dia ya. Mama saya mualaf, sering datang ke mimpi, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Kalau ada orang tua Mbak muslim, Mbak tinggal doakan aja. Apa sih doa untuk orang meninggal? Banyak. Mbak bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam. Setelah Mbak kirimkan bacaan Quran atau sebelum baca Quran, Mbak berdoa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah, Mbak bisa kirimkan Yasin buat dia, bebas ya. Saya kurang hafal, tahiyat akhir harus dihafal ya. Tahiyat akhir harus dihafal ya Mbak. Sebentar aja kok ngafalnya itu. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak sholat duha 2 rakaat aja? Boleh banget. Sholat taubat dikerjakan di waktu duha? Boleh banget. Aduh, kena tipu aku guys. Jazakumullah ya. Oke, Ustazah, anak aku udah 8 tahun belum dapat keturunan. Apa solusinya? Yang pertama dia bisa berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu doa untuk dapat keturunan sambil dia kemudian berusaha dengan cara medis dan lainnya ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya jamuan makan di tempat yasinan? Gak ada masalah. Oh, dia kan lagi susah. Iya kan dia susah tapi dia boleh sedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ya, bersedekahlah kalian dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi jangan khawatir makan di tempat orang yang meninggal. Karena ada pendapat yang menyatakan dia kan lagi susah, masa kita makan lah, kan kita nggak minta, dia pengen sedekah, nggak apa-apa, dia pengen dapat pahala. Ustazah, bagaimana menggunakan jimat? Kalau jimatnya itu berbentuk dasun, isinya bawang putih, itu memang ditakuti oleh jin, atau pentul atau peniti, itu memang ditakuti oleh jin. Ya, yang penting kalau ada apa-apa kita tidak menganggap itu yang menyelamatkan, itu cuman wasilah saja. Jadi secara hukum gak masalah, karena secara faktual itu memang ditakuti oleh jin. Oke, Ustazah,
Sebentar ya. Nonton dangdutan jangan dibiasakan dan tidak boleh disukai ya. Kita harus menyukai sesuatu yang menghantarkan kita kepada kebaikan ya Mbak. Ustazah, saya sering nonton live Ustazah. Oh, jadi paham sholat sunnah. Siap Mbak Sariah. Terima kasih juga ya udah nemenin hari-hariku. Ustazah, apakah kalau sholat malam diharuskan mandi keramas? Tidak, kecuali Mbak dalam keadaan junub ya. Ustazah, bagaimana sholat orang yang diinfus? Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa telentang. Orang yang diinfus bisa sholat telentang. Misalnya teman-teman adalah arah kiblat di kamera saya. Ini kepalanya, kakinya ke kiblat. Naikkan aja sedikit pakai bantal begini, wajahnya kehadap kiblat. Bisa tayamum sendiri atau ditayamumkan atau wudhu atau diwudhukan. Nanti bagaimana takbirnya? Takbirnya bisa dengan gerakan kepala Allahu Akbar, bacanya dalam hati, atau gerakan jari tangan Allahu Akbar, bacanya dalam hati, Sami Allahu liman hamidah, bacanya dalam hati, atau gerakan matanya atau gerakan bibirnya dan bacaannya cukup dalam hati. Ustazah, siap Mbak Heni ya. Oke. Teman-teman yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke, lagi haid baca Quran lewat handphone gak masalah ya. Ustazah, setiap sholat sunnah. Oke, sebentar. Ketika berdoa selalu baca buku. Doa baca buku nggak apa-apa Mbak. Ya Mbak bawa buku doa-doa atau Mbak tulis lalu Mbak baca doanya Mbak. Doa baca buku nggak masalah ya. Ustazah, aku baca Quran beberapa kali hatam, tapi jarang mengkaji artinya. Oke, apakah itu cuma disebut sampai tenggorok Mbak? Baca Quran itu ada 3. Yang pertama, belajar sampai bisa hukumnya wajib. Jadi harus pandai baca Quran. Kalau nggak pandai dosa. Yang kedua, kalau udah pandai membacanya hukumnya sunnah saja. Jadi nggak wajib baca Quran. Tapi masa nggak baca Quran, ya kan? Kemudian yang ketiga, mengetahui artinya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak semua orang wajib mengetahui arti bacaan Quran, Mbak. Selagi ada ustadz, ulama yang ngerti arti bacaan, maka kita nggak wajib lagi. Tapi kalaupun kita ngerti ya lebih bagus. Tapi dia fardu kifayah ya, Mbak. Jadi tidak wajib ain. Maksudnya wajib ain tuh tidak fardu ain. Tidak wajib setiap orang tahu arti bacaan Al-Quran ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Sanusi ya. Lagi haid baca Iqra nggak ada masalah ya. Oke, jimat kalau dari dukun nggak boleh. Tapi kalau sekedar bawang putih itu memang ditakuti oleh jin. Dasun namanya ya kan. Ustazah, kalau lagi mens masuk masjid untuk menyimak kajian. Tergantung, ada 4 perbedaan ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. Terserah Mbak mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke. Ijazah agar doa lunas hutang. Doa lunas hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku dengan pertolongan Engkau agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Coba ini aku sematkan di bawah, teman-teman hafal sebulan pun gak apa-apa. Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini. Itu dulu seminggu, seminggu, enggak apa-apa lah ya kan. Terus bihalalika, 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 Allahumma kfini bihalalika. Jadi ngafalnya per kata ya, dibaca 3 kali lah setiap habis sholat ya kan. Ustazah, kalau mandi taubat dikerjakan setiap hari apa malam hari? Mandi taubat itu tidak masyhur, langsung sholat taubat pun nggak apa-apa ya. Ustazah, di desa ada suwu buatan anak kecil. Apa itu? Aku tak pernah dengar. Oke. Ustazah, cara sholat taubat gimana?
Oh, niat sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat. Doa apa yang di atas? Doa lunas hutang, Mbak. Yang di atas ini doa lunas hutang. Yang punya utang-utang bangun. Nah, bangun. Nah, itu doa lunas hutang ya. Oke, aku tadi mau jelasin apa? Aku lupa ya. Oke, Ustazah emang ada puasa 100 hari? Puasa apa? Ustazah, niat sedekah subuh jam berapa? Oh iya, niat sholat. Mbak, jadi gini Mbak. Niat sholat itu semuanya sama Mbak. Contoh, Mbak pengen sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya sebutkan nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Gitu aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi kayak gitu aja sih kalau niat sholat ya. Ustazah lunas, amin. Saya doakan semoga teman-teman yang terjebak hutang, semoga Allah lunaskan dan Allah mudahkan. Ustazah, sebentar ya, sebentar. Oke. Lagi haid bolehkah bercerai? Boleh. Yang tidak sah talak itu lagi hamil. Misalnya Mbak lagi hamil lalu suami Mbak bilang, "Ku talak kau." Nggak bisa Bang, aku lagi hamil. Slebeu, nggak bisa ya. Jadi wanita hamil nggak bisa ditalak ya. Ustazah, jika sedang wudhu belum selesai airnya habis. Sebentar, apa boleh dilanjut? Terbang dia guys, terbang dia Mbak. Apa boleh dilanjut dengan ambil air gayung? Boleh ya, boleh kok wudhu di air yang air pakai gayung menurut Imam Hanafi. Ustazah, Qobliyah Ba'diyah nggak usah Mbak Rani, karena kan tujuannya udah mengkosor ya. Ustazah, kalau baca doa ini hutang kita lunas ya Zah, sembari ikhtiar. Banyakkan pemasukan, kurangi keinginan, selisihnya ditabung untuk bayar hutang. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Karena kalau teman-teman cepat naikin gaya hidup nanti utangnya nggak kebayar-bayar. Anak saya lagi hamil ditalak, nggak sah. Ya, Ustazah, wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya disiram dulu aja supaya nggak kena najisnya ya. Ustazah, Mbak Nita udah aku jawab ya. Kalau lagi haid baca Quran sekedar mengulang hafalan aja. Atau diganti dengan sholawat dan berzikir. Cukup ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Apa doa untuk orang tua yang telah meninggal? Pakai bahasa Indonesia aja. Doanya ada sih. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kuburannya bagaikan taman-taman surga. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Atau teman-teman boleh melakukan hal yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan mendoakan untuk dia. Atau sekedar kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, sedekah dan doakan untuk dia. Ada rezeki bisa kurban atas nama almarhum dan banyak lagi ya. Ustazah, oke. Apa doa untuk mencegah ancaman orang lain dan mencegah dia berbuat jahat kepada kita? Kalau teman-teman takut dengan ancaman atau khawatir dengan penipuan, hipnotis, atau binatang berbisa, atau takut dengan jin, setan, sihir, ilmu hitam, santet, guna-guna, coba baca doa pelindung diri 3 kali setiap habis sholat. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kalau aku hanya boleh dan Allah izinkan untuk menyampaikan satu doa, saya akan sampaikan doa ini. Ya, nah di dunia ini akan banyak kezoliman, orang-orang yang tidak suka, para pembenci, orang-orang yang suka nyari-nyari kesalahan, ya jin, pakai ilmu hitam, sihir. Coba baca ini. Kita ini berdoa daripada kejahatan semua makhluk ya. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, oke. Uh, ya bisa betul Mbak Nita ya, tadi udah aku jawab ya Mbak Nita. Ustazah, aku setiap habis mandi sering solawat. Oh, di kamar mandi jangan, keluar aja dulu baru solawat ya. Ustazah, sholat sunat awabin ke-1 dan ke-2 bacaannya sama ya, sama kok. Sedekah subuh itu jam berapa? Yang dinamakan subuh adalah sepanjang waktu subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke. Bacaannya setiap hari apa? Pokoknya gini Mbak. Semua doa-doa pendek yang aku sampaikan itu bisa dibaca setiap habis sholat, bagus ya. Udah lebih gampang lah setiap habis sholat kan. Ustazah, zikir saat haid ya bebas, mau zikir apapun gak masalah kalau sekedar berzikir ya. Ustazah, ada non muslim mengucapkan salam, cukup ucapkan waalaikum saja. Dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita cukup jawab waalaikum, gitu aja. Suatu ketika Rasulullah pernah disampaikan oleh sahabat, oleh orang Yahudi, assalamualaikum, Rasulullah selalu menjawabnya dengan waalaikumsalam. Tapi rupanya ada seorang Yahudi kemudian ngomong assalamualaikum ya, lamnya dihilangkannya gitu, lamnya dihilangkannya, assalamualaikum artinya celakalah engkau ya, maka kita cukup jawab waalaikum. Jadi kalau ada non muslim yang mengucapkan salam sampai sekarang, maka kita cukup menjawabnya dengan waalaikum saja. Oke, waalaikum saja. Tapi kalau ada dia yang meninggal, kalau non muslim meninggal, kita cuman cukup baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak boleh sampai mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, tak boleh sampai di situ ya. Jadi karena kita tidak boleh mendoakan non muslim yang telah meninggal, dilarang dalam Al-Quran surat At-Taubah ya. Ustazah, oke. Aku, oh boleh, nggak masalah Mbak Istiwin, dibaca kapanpun boleh. Aku kalau lagi zikir kok ngantuk, aku rasa bukan cuman Mbak yang ngantuk Mbak. Ini teman-teman yang lagi ngetik-ngetik nih kalau zikir baca Quran rata-rata mengantuk. Faktor yang pertama adalah setan yang selalu melarang. Faktor yang kedua karena otak kita nggak berpikir, makanya kita ngantuk. Yang ketiga adalah karena kondisi fisik aja itu nggak apa-apa, tinggal wudhu zikir lagi. Nggak apa-apa, ketiduran pun kan nggak masalah ya, ketiduran saat zikir nggak apa-apa daripada ketiduran habis gosip kan. Oke, Ustazah, anakku susah disuruh sholat kayak gitu kan. Mana dia? Sampai saya mengirimi nasihat video tentang sholat. Boleh, bagus ya. Ustazah, baca Quran dengan Quran Latin gimana? Tadi baca Quran Latinnya doang nggak boleh. Sengaja nih baca Latinnya aja, itu nggak boleh. Quran Latin itu disediakan agar teman-teman itu belajar ya kan. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya ya. Oke, gitu ya. Oke, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Jadi untuk belajar itu Quran Latin. Akun Anda di banned. Oke. Ustazah, bagaimana hukum sebentar ya berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrim? Rasulullah pernah berkata, lebih baik aku memegang bara api daripada memegang tangan wanita ya. Tapi walaupun ada fakta menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memegang saat berbaiat, tapi saranku nggak usah deh, kan kita pengen jaga wudhu. Lagian zaman sekarang orang udah jarang lah salaman. Terima kasih ya Pak. Sukses selalu Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Saya pamit dulu. Sehat selalu ya Pak. Lebih elegan tanpa harus pusing-pusing ya kan. Oke, aman ya. Ustazah, bolehkah buka aura? Nggak ada buka aura dan nggak boleh. Syirik. Adakah doa buka aura? Nggak ada. Kalau ada aku nggak akan kasih tahu.
biar nggak banyak sainganku. Ya, biar aku aja yang terbuka auranya. Nggak ada Mbak. Cukup kita jaga wudhu 24 jam, terus kemudian kita menghargai orang lain, tidak menyakiti orang lain. Insya Allah bisa memaafkan, lebih slow down, nggak reaktif terhadap kezoliman, nggak cepat membalas ketika disakiti. Insya Allah kita lebih bermartabat teman-teman ya. Bisa menguasai diri, kapan saat harus menyerang, kapan saat harus diem, kapan saat harus kita itu memberikan reaksi yang positif agar orang-orang berhenti. Kemudian kapan kita harus slow down, ya tinggal ditempatkan aja pada tempatnya. Ya, pelit Ustazah. Oke, Ustazah, tata cara sholat sunat taubat Mbak, seluruh sholat sunat kalau dilakukan 2 rakaat itu cuma kayak sholat subuh aja. Mbak mau nanya sholat apa? Sholat duha, kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sholat taubat 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sholat hajat kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja kok. Nggak ada bedanya, persis sama ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, apa doa mengikuti tes PNS? Doa. Rabbi syarahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Mbak Mary Leza, ndak isa doa surang sila. Wajibkah masa idah 3 bulan? Saya baru ditinggal suami. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Wajibkah masa idah suami 3 bulan? 3 bulan saya baru ditinggal suami 10 hari. Oh, meninggal suaminya. Masa idah suami meninggal itu 3 bulan 10 hari Mbak. 4 bulan 10 hari. Yaitu 130 hari. Nah, masa idah ini bukan nggak boleh keluar. Kalau Mbak PNS ya Mbak kerja aja. Kalau Mbak kerja di kantor kerja aja, nggak ada cuti masa idah Mbak ya. Jadi boleh saja ya teman-teman ya. Ya nggak masalah. Yang penting tidak boleh adalah tabarruj, berlebihan, berdandan, mencari perhatian laki-laki. Kemudian Mbak nggak boleh deket sama laki-laki. Oke, lagi ngapain? Nggak ada, aku